Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini tanggal 10, besok mulai penerimaan santri baru. Yang perlu diperhatikan, pintu masuk dan pintu keluar dari pintu utara, yakni jalan baru, digunakan untuk semua, baik penghuni yang mau relaksasi maupun yang pulang dari relaksasi, hanya menggunakan satu pintu, yaitu utara, dari maupun ke tujuan yang dituju. Ini yang pertama. Maknanya pintu selatan semua dikunci, tidak dipergunakan, kecuali nanti ada pengumuman lagi. Yang kedua, calon santri yang akan masuk, panitia sudah harus menyiapkan senerai, bekerja sama dengan koordinator, yakni senerai daripada calon pelajar maupun calon wali santri yang menggunakan bus. Maka nanti isinya dalam senerai itu calon santri atau calon wali santri dari daerah mana? Katakan Jakarta. Berangkat dari Jakarta hari X, jam sekian, menuju ke Ma'had, diperkirakan tiba jam sekian. Menggunakan bus merek apa, baik itu merek pengusaha busnya maupun merek kendaraan itu sendiri, Mercy kah, Hino kah. Kemudian nomor daripada kendaraan itu, nomor polisi. Kemudian isi calon santri, nama Fulan bin Fulan, nomor 1 umpamanya. Peserta, pembimbing atau apa namanya, pengantar atau apa namanya yang baik, Fulan bin Fulan, umpamanya ayah daripada calon santri tadi, sampai sepenuh kendaraan itu. Misalnya kendaraan kursi 60 digunakan 30. Jadi kalau 200 hari itu menggunakan 6 bus. Bus 1 isinya ini termasuk sopir dan kenek. Semua dicatat dalam senerai, sehingga begitu masuk ada acara rapid test, dan rapid test tidak diselenggarakan di bazar, diselenggarakan di sebelum masuk kampus, yaitu di jembatan pemisah
batas utara dan selatan. Di situ sudah disediakan tempat untuk rapid test. Tadi sudah berbincang dan diskusi dengan dokter. Kita harapkan sekali turun nomor 1 sampai 12. Karena kita punya tenaga untuk pelaksanaan rapid test sebanyak 12 tenaga. Maka 1 sampai 12 selesai baru masuk, turun lagi 13 sampai 24 selesai masuk, dan tidak boleh berjubel sampai selesai. Jika di dalam rapid test itu ada yang positif, maka baik itu wali santri, calon wali santri maupun calon santri, dua-duanya turun. Dan koordinator harus mempersiapkan kendaraan untuk mengkoordinir yang dinyatakan positif. Dan tidak diperkenankan masuk ke kampus sampai nanti dinyatakan selesai ataupun sembuh kalau memang terpapar. Itu selanjutnya seperti itu. Maknanya seluruh calon, baik itu wali santri maupun calon santri, masuk ke kampus ini sudah tidak ada hambatan daripada COVID-19. Baru masuk ke bazar dan diperiksa kesehatan yang lainnya dan lain-lain diselesaikan. Bagaimana dengan yang kemungkinan terpapar? Itu tanggung jawab koordinator untuk menyelesaikannya, dibawa pulangkah dan lain sebagainya. Kemudian sebelum masuk perbatasan jembatan itu, bus secara detail sudah disemprot. Petugas semprot minimal 2 orang. Kalau ada lebih dari itu boleh. Walhasil selesai. Di dalam urusan panitia itu. Kemudian penghuni ma'had yang relaksasi kembali masuk ke ma'had wajib rapid test. Kalau tidak mau, tidak boleh masuk. Mulai hari ini. Jadi yang pulang dari relaksasi harus rapid test. Saudara-saudara, hari ini WHO sudah mengisytiharkan bahwa virus COVID-19 ini tidak saja menular melalui droplet, tapi virus ini juga airborne, melambung di udara. Saya baca dari WHO itu bisa mencapai 2 meter. Dan WHO sudah menganjurkan disiplin protokol daripada mengatasi itu adalah pakai masker dimanapun. Yang paling sensitif adalah di ruang tertutup.
ruang tertutup, sempit, kemudian pakai AC, itu sangat sensitif. Maka saudara-saudara, jangan pernah menganggap bahwa kita menggunakan masker itu sak mau kita. Jadi disiplin ini harus dipegang teguh. Tidak siapapun dalam kampus ini yang boleh lengah. Lebih baik kita disiplin ketat mengikuti protokol daripada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Hari-hari ini sejak kemarin lusa tersebar bahwa terdapat kelengahan dari pelaksana pendidikan di satu tempat. Mungkin kebijakannya terlalu longgar, sehingga mengandalkan daripada surat pernyataan sehat, entah dikeluarkan dari puskesmas maupun dari mana, dan pernyataan dari orang tua di atas segel, kemudian boleh masuk. Ini satu kebijakan yang sangat tidak rasional di dalam menghadapi wabah seperti ini. Itu kebijakan yang boleh dikatakan melanggar protokol kesehatan, baik WHO maupun PSBB maupun nalar. Jadi kita jangan terjebak oleh itu. Mari kita disiplin. Mulai sekarang tidak boleh lewat pintu selatan siapapun, apapun keperluannya. Sampai truk yang membawa gabah pun tidak dibenarkan. Truk membawa pakan ternak tidak diperkenankan lewat pintu selatan. Oh, terlalu jauh, lebih baik muter, karena yang muter bukan kaki kita, kaki truk. Apa alasan? Nggak ada alasan. Semuanya. Dan kunci saja. Kunci saja. Kemudian pintu selatan yang ketibaan dan pintu keberangkatan pasang rantai setinggi-tingginya. Jangan digunakan. Semua lewat utara. Kemudian cari rantai yang bisa dipakai pagar di utara, sehingga keamanan punya tugas memberi izin masuk maupun menutup pintu tatkala tidak ada penggunanya. Mulai kita tata seperti itu. Bagaimana dengan bagian bid? Sementara bagian bid sebelum ditetapkan tempat di utara, masuklah. Yang masuk yang habis relaksasi, setorkan bid ke tempat biasa. Keluarlah kalau mau relaksasi, setorkan bid untuk distempel dan berangkat ke utara. Tidak susah. Yang susah itu kalau otak kita tidak menerima. Kalau otak kita menerima semua gampang, maka bikinlah gampang, jangan dibikin susah. Terimalah ketetapan ini, jangan dipersulit. Untuk melancarkan semua dan untuk menetapkan kampus kita adalah kampus yang aman. Ini saja pesan dari Syekh, mudah-mudahan diperhatikan. Hadza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahi rabbil alamin. Merdeka!